yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6 Teramat, dan yang saya hormati para dewan guru yang telah hadir di boleh dibilang Kombel ataupun KBS SD Negeri 6 Teramat. Jadi di sini sebelumnya saya bercerita dulu tentang aktivitas yang saya ampuh selama ini, yaitu dari bulan 9 sampai sekarang. Ataupun ini termasuk tugas-tugas yang saya mau presentasikan ini, mau saya tunjukkan ke BGP Aceh kalau saya ini melakukan kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, yaitu PKG, PJOK, peningkatan kompetisi guru dari jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan dan rekreasi. Jadi langsung saja saya di sini mempresentasikan RTL saya, yaitu atau disebut rencana tindak lanjut. Nah, di sini yang saya ambil judul dari RTL tersebut yaitu permainan tradisional yang dinamakan Gobok Sodor. Termasuk Gobok Sodor ini yaitu permainan tradisional, dan kalau di daerah Indonesia mungkin Gobok Sodor ini berasal dari Yogyakarta. Jadi mungkin kenapa saya tidak mengambil dari tradisional daerah kita Aceh atau Gayeng Bos, mungkin karena Gobok Sodor ini lebih dikenal duluan, jadi saya ambil ini dulu. Terus lanjut ke model yang saya ambil. Jadi model yang saya ambil ini yaitu sport education model, yaitu SEM. Terus di sini latar belakang. Pendekatan sport education model atau SEM adalah model pembelajaran pendidikan jasmani yang menggunakan pendidikan kompetisi olahraga yang disukai peserta didik. SEM merupakan model kurikulum yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik bagi anak-anak saat berolahraga. Kegiatan SEM yang akan dilaksanakan adalah permainan tradisional seperti Gobok Sodor yang melibatkan peserta didik dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi boleh dibilang fase B dan C SD Negeri 6 Teramat, yang berdasarkan hasil diskusi komunitas pelajar sekolah atau KBS SD Negeri 6 Teramat, serta peserta didik merujuk pada kekuatan aset yang ada di antaranya aset manusia, aset agama, aset sosial, aset politik, aset budaya, aset fisik, aset lingkungan, dan aset finansial. Jadi di sini ada 7 aset tersebut sangat mendukung kegiatan kolaborasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan menerapkan model SEM. Dan pada perlombaan Gobok Sodor. Terus lanjut ke tujuan dari aktivitas ataupun program-program ini, yaitu yang pertama mengembangkan kompetensi, mengembangkan keterampilan dan kebugaran peserta didik. Terus yang kedua menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, sportif, kompetitif, tekun, tanggung jawab, toleransi, percaya diri, berani, dan kerjasama. Terus yang ketiga, membantu peserta didik berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangan. Terus berlanjut ke capaian. Di sini ada 3 capaian. Yang pertama, pemahaman tentang peraturan pertandingan Gobok Sodor. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu dan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan strategi sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Lanjut, langkah-langkah. Di sini ada langkah-langkah dari kegiatan tersebut, yaitu persiapan teknikal medik,
terus menentukan musim, terus menganalisis kegiatan kompetisi, yang keempat menyelenggarakan perlombaan gobok sodor, menekankan kerjasama, sportivitas dan tanggung jawab dalam komunitas, yang terakhir pemilihan peran. Jadi di sini dalam SEM ini mungkin nanti siswa tersebut akan memilih peran bagaimana mereka bisa memilih. Terus yang pertama misal mereka bisa memilih, bisa menjadi wasit dan bisa menjadi pemain, terus termasuk penyelenggara. Jadi inilah model SEM tersebut. Terus yang berlanjut ke hasil yang diharapkan, mengharapkan dalam perlombaan gobok sodor dengan model SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan kemampuan dalam bekerja sama dalam kelompok. Nah, di sini tadi ada peran. Jadi peserta didik bisa memilih peran. Yang pertama panitia bisa, terus yang kedua wasit, komentator, terus dokumentasi ataupun terus lanjut ke supporter dan lain-lain. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Jadi di sini yang saya sebutkan struktur ini di KBS kita, yaitu jadi kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan kokurikuler atau kegiatan yang dilakukan di luar kelas yang bertujuan untuk memperdalam mata pelajaran dan membuatkan yang dipelajari dalam intrakurikuler. Terus yang kedua, peserta didik yang terlibat yaitu kelas 3 sampai kelas 6 laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan selama 1 minggu dalam menjelang akhir semester, tepatnya di bulan November. Jadi dalam tahun ini di bulan November. Berlanjut ke struktur dan mitra dalam KBS. Jadi di sini struktur yaitu kokurikuler, sebuah kegiatan yang dilakukan di luar kelas. Yang kedua, peserta didik yang terlibat. Dan yang ketiga, waktu dilaksanakan dalam 1 minggu dalam bulan November. Yang keempat, menanggung penanggung jawab yaitu kepala sekolah, terus guru PJK sebagai fasilitator yang mengembangkan aspek kognitif, deduktif, dan psikomotor. Yang seterusnya guru kelas sebagai koordinator dalam kelas maupun lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Yang terus tenaga pendidikan untuk membantu dalam persiapan dalam pelaksanaan kegiatan seperti peralatan, mengatur jadwal dan administrasi. Lanjut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, yaitu di sini kita memiliki kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang memiliki kewawasan dan pendidikan dan minimal S1, dewan guru, siswa, komite dan wali murid, lapangan untuk menunjang kegiatan dan aktivitas olahraga, ruangan terdiri dari kantor, kelas, perpustakaan, dan lain-lain. Jadi di sini ada rencana evaluasi. Tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi untuk evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi dalam menerapkan Sport Education Model atau SEM. Evaluasi yang diliputi aspek-aspek seperti berikut, yaitu tujuan pembelajaran, umpan balik dari peserta didik dalam pengalaman penerapan SEM. Yang ketiga, evaluasi kinerja dalam kelompok. Yang keempat, evaluasi penerapan sportivitas fair play. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas, pengelolaan waktu dan keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. Terus yang keenam, refleksi dari guru, perencanaan, pengelolaan serta pelaksanaan SEM. Jadi di sini saya membuat kemungkinan ada tantangan, yaitu yang pertama pengelolaan waktu, terus yang kedua faktor alam atau cuaca,
yang ketiga motivasi peserta didik, yang keempat keterlibatan wali murid, yang kelima kemampuan yang berbeda. Namun di tantangan ini saya sudah menyiapkan yaitu solusi. Yang pertama menjadwalkan yang efisien, terus yang kedua mengganti hari efektif karena cuaca tidak menentu, terus yang ketiga melakukan pendekatan persuasif, terus yang keempat membangun komunikasi yang baik dan mudah dipahami, yang kelima sosialisasi kegiatan pada wali murid. Jadi mungkin di sini untuk presentasi saya hari ini untuk kelancaran kegiatan-kegiatan yang saya terapkan dalam bentuk set, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan yang saya butuhkan, yaitu masukan dan motivasi dari Dewan Guru, terutama kepala sekolah. Jadi di sini kita langsung melakukan tanya jawab ataupun cerita-cerita tentang kegiatan saya tersebut. Baik, mungkin dari Dewan Guru ada yang memberikan masukan ataupun dari kepala sekolah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini tentang rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh guru kita PJOK, dan selawat dan salam marilah kita curahkan dalam keridhaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah mendidik umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Nah, pada hari ini kita telah melaksanakan rencana tindak lanjut permainan tradisional gobak sodor, ya. Nah, ini yang diterapkan di sekolah kita ini, permainan gobak sodor. Jadi selanjutnya kedepannya kalau bisa coba ditingkatkan kembali untuk permainan tradisional gobak sodor. Kalau bisa kita terapkan dari permainan dari daerah kita Gayo Luas, nanti supaya anak-anak kita tahu akan berbudaya sebagai permainan yang kita lakukan di Gayo Luas ini. Contohnya permainan kasti, bola. Ini sudah kita sering melihat permainan yang pernah kita lakukan. Jadi untuk kedepannya kalau bisa coba dibuat beberapa permainan kepada anak kita tunjukkan permainan yang belum pernah dimainkan, itu juga dipelajari nanti kedepannya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih masukan dan sarannya dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk kenapa saya mengambil permainan tradisional dari Yogyakarta yaitu Gobok Sodor. Jadi di sini mungkin karena permainan ini sudah dikenal dari boleh dibilang seluruh Indonesia sudah dikenal. Jadi untuk pertama ini mungkin saya cuma mengambil ini dulu. Mungkin kedepannya insya Allah kita akan mengambil permainan tradisional dari daerah kita. Contohnya yang dibilang Bapak Kepala Sekolah tadi, termasuk juga kalau nggak salah namanya kalau di daerah kita ini yaitu bentor, permainan bentor yang terbaru, yang permainannya yang dimainkan oleh 2 orang. Untuk peralatannya kalau nggak salah yang pertama kemiri, terus bambu dan penunjang-penunjang lainnya. Jadi mungkin kedepannya mungkin permainan itu akan kita mainkan juga, Pak. Mungkin dari Dewan Guru lain mungkin ada masukan atau saran, saya persilahkan. Gambaran tentang main permainan Gobak Sodor masih awam kami, Pak. Oh, baik. Terima kasih dari Bu Rizky. Jadi di sini pertanyaan yang bagus yaitu gambaran dari permainan Gobok Sodor ini. Jadi untuk gambaran permainan Gobok Sodor ini yaitu kalau nggak salah artinya dari gobok ini kalau nggak salah kotak ataupun kotak segi 4. Terus kalau sodor diartikan ke penyodoran tubuh ataupun penyodoran lari dari melewati rintangan-rintangan yang dari kotak tersebut. Jadi karena ini permainan tradisional, mungkin untuk mempelajari dari apa itu Gobok Sodor mungkin belum sepenuhnya saya pelajari. Namun ini untuk aturan dan cara bermain insya Allah sudah dipelajari. Baik, mungkin ada yang lain. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih pada Kepala Sekolah dan Dewan Guru lainnya sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menampilkan presentasi saya ini. Jadi untuk meningkatkan kompetisi saya di bidang pembelajaran pelajar yaitu PKG PJOK. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.